Hadis 13, qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Ali bin Rabi'ata, ya, kita baca bersama ya. Monggo. An Ali bin Rabi'ata qala syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu wa utiya bidabbatin liyarkabah falamma wada'a rijlahu fi ar-rikabi qala bismillah falamma istawa ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma qala alhamdulillah 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 thumma qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar thumma qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta thumma dhahika faqila ya amiral mu'minin min ayyi shay'in dhahikta qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali bin Rabi'ah, dia mengatakan syahidtu, aku menyaksikan Aliyan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai Ali, wa utiya, dan telah didatangkan bidabbatin, seekor binatang, seekor kendaraan, liyarkabaha, supaya dia menungganginya. Falamma, maka tatkala wada'a, Ali meletakkan rijlahu, kakinya, firrikabi, pada pedalnya. Jadi rikab itu adalah tempat kaki pada pelana. Kalau sepeda ya pedal. Qala, dia mengucapkan bismillah, dengan nama Allah. Falamma, maka tatkala istawa, dia telah tegak, ala dhahriha, di atas punggungnya, qala, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Thumma qala, kemudian beliau membaca ayat ini, surat Az-Zukhruf ayat 14, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci zat yang telah menundukkan kepada kami binatang ini, wa ma kunna, dan tidaklah kami ini lahu, terhadap binatang ini, muqrinin. Muqrinin itu ada beberapa makna ya. Tetapi yang terkenal adalah mutiqin, mampu, dan tidaklah kami mampu terhadapnya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ila rabbina, hanya kepada Rabb kami, lamunqalibun, akan sungguh akan kembali. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah, diulangi sampai 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar, diulangi sampai 3 kali, thalatha marrat. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan subhanaka, maha suci engkau, inni, sesungguhnya aku, zalamtu nafsi, telah mendolimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah untuk saya, fa innahu, karena sesungguhnya, hu-nya enggak usah diartikan, namanya dhamir sya'n, sesungguhnya, la yaghfiru dzunuba, tidaklah mengampuni dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Tsumma dhahika, kemudian beliau tersenyum. Faqila, maka ditanyakan, ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, karena waktu itu Ali sebagai khalifah, min ayyi syai'in, dari sebab apakah, dhahikta, anda tersenyum? Qala, Ali mengatakan, ra'aitu, aku melihat,
an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala, beliau melakukan kama fa'altu, seperti apa yang saya lakukan. Tsumma dhahika, kemudian Nabi juga tersenyum. Jadi menirukan persis Nabi. Nabi tersenyum, dia tersenyum. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min ayyi syai'in, dari sebab apakah dhahikta, engkau tersenyum? Qala, Rasulullah mengatakan, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, ya'jabu, sangat senang, min abdihi, terhadap hambanya, idza qala, apabila hamba mengatakan, ighfir li dhunubi, ampunilah untuk saya dosa-dosa saya. Kenapa? Ya'lamu, dia itu tahu, annahu, bahwasanya, la yaghfiru dhunuba, tidaklah mengampuni dosa-dosa, ghairi, selainku, selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Di sini terjemahnya ada sedikit kesalahan ya. Tersenyum ini mestinya ada n sebelumnya, tersenyum ya, tersenyum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW membaca doa berkendara di atas, lalu beliau tersenyum. Pernah dilakukan belum? Belum. Nah, besok atau nanti, kalau keluar dari rumah, ini tidak harus ketika keluar dari rumah, ketika pulang juga sama. Pulang dari pengajian, naik kendaraan. Nah, begitu kakinya naik pedal, membaca apa? Bismillah. Begitu sudah mapan di atas saddle, membaca apa? Alhamdulillah. Baru kemudian membaca ayat tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian membaca dua wirid syukur. Dua wirid syukur yaitu alhamdulillah dan Allahu akbar. Masing-masing 3 kali. Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Kalau sudah, baru kemudian membaca wirid tasbih dan mengakui dosa. Ini disebut wirid atau doa i'tiraf. Disebut doa apa? I'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Saya ngaku dosa. Subhanaka inni zalamtu nafsi, ngaku ya, saya ini zalim. Zalim maksudnya dosa. Maka ampuni saya, tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Nah, setelah membaca doa i'tiraf, baru tersenyum. Jadi tersenyumnya ini bukan dari doa-doa yang pertama tadi, bukan, tapi karena doa i'tiraf ini. Maka naik pedal bismillah, di atas saddle alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana, kemudian wirid syukur dua macam, masing-masing 3 kali, kemudian baru apa? Membaca doa i'tiraf. Nah, doa i'tiraf ini penyebab tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap insyaallah untuk mengamalkan? Tidak harus selalu ya. Seandainya antum seumur hidup sekali mengamalkan ini sudah cukup. Yang penting apa yang sudah kita pelajari hendaklah kita amalkan ya. Dan saya mengajak panjenengan mengamalkan ini karena saya sudah mengamalkan, dan memang saya mengaku tidak setiap kali naik kendaraan saya pakai sunnah ini, karena sunnah naik kendaraan bermacam-macam. Nah, ini salah satunya. Sehingga seandainya kita tidak melakukan sunnah ini tapi melakukan sunnah yang lain, tidak ada masalah. Yang penting ilmu yang sudah kita pelajari jangan lewat begitu saja, kecuali 1 kali kita sudah melakukannya minimal. Dalam seumur hidup sudah 1 kali melakukan, itu sudah bagus. Dan kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan fadilahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Betapa dia sangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan betul-betul Rasulullah bagaimana, doanya apa, itu sampai apal. Ketika naik pedal tahu betul, wah ini bacanya bismillah. Ketika naik saddle tahu betul mengucapkan alhamdulillah. Ini kalau orang tidak cinta sunnah tidak mungkin tahu, Pak. Jadi betul-betul gerak-gerik Nabi dari A sampai Z diperhatikan. Naik motor awalnya kan pedal dulu, kemudian saddle. Nah, ini diperhatikan betul. Ini kalau tidak cinta sunnah nggak mungkin tahu seperti ini.
Ini seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika dia bermalam di rumah Nabi SAW, niatnya satu aja, bagaimana cara Nabi tahajud akan dia perhatikan dari awal sampai akhir. Sehingga Ibnu Abbas tidur di rumah Nabi itu tidak sebenar-benarnya tidur, itu hanya pura-pura tidur. Karena kalau dia tidur betulan, Nabi bangun jam berapa nggak akan tahu. Maka dia pura-pura merem gitu. Tapi sebenarnya nggak merem, dia nunggu Nabi ini sebenarnya nanti bangun jam berapa, pengen tahu. Kalau sekarang ya sudah ada jam, enak gitu, lihat jam Nabi bangun jam berapa. Nah pada waktu itu belum ada jam-jam seperti sekarang ini. Maka diperkirakan oleh Ibnu Abbas intasafal lail, ketika tengah-tengah malam gitu. Kita bagi dua, dari Isya sampai subuh, kan sekitar 9 jam itu. Nah, Nabi itu tidurnya sekitar 4,5 jam, intasafal lail, atau lebih sedikit atau kurang sedikit kata Ibnu Abbas. Nah, berarti bisa jadi tidurnya 4 jam atau 4,5 jam atau 5 jam tidur Nabi SAW. Kemudian beliau bangun salat tahajud. Nah, ini perhatiannya Ibnu Abbas sampai seperti ini. Bangunnya jam berapa diperhatikan. Begitu bangun apa yang langsung dilakukan oleh Nabi diperhatikan. Ternyata Nabi itu usap wajahnya dengan tangan. Diperhatikan oleh Ibnu Abbas. Oh, ternyata bangun tidur itu sunnahnya ngusap wajah. Kenapa? Karena kalau tidak diusap wajahnya, ini masih ngantuk, pasti akan pengen tidur lagi. Kalau udah diusap, nah, maka sudah fresh. Begitu fresh, bangun ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi enak rasanya. Nah, setelah mengusap wajah, ternyata tidak langsung ke kamar mandi Nabi, tapi keluar rumah, melihat ke langit, kemudian membaca akhir ayat Ali Imran, akhir surat Ali Imran, baru kemudian wudhu. Nah, ini sangat detail sekali Ibnu Abbas mengetahui sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di sini juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat-sangat memperhatikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi seperti ini mengingatkan kita terhadap ayat yang disampaikan oleh Allah pada surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Niscaya Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini Allah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menerapkan ayat ini, surat Ali Imran ayat 31 ini, para sahabat prakteknya seperti itu tadi. Nabi melakukan apa? Perhatikan detail nih, sampai sangat urutannya sudah apal nih. Urutannya membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian doa-doa tadi nih. Ini masya Allah urutannya betul-betul diperhatikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya segala perkara itu hendaklah dimulai dengan bismillah supaya barokah, sebagaimana dulu sudah kita tampilkan dalilnya surat Ar-Rahman ayat terakhir. Faedah berikutnya, bahwasanya naik kendaraan itu termasuk nikmat Allah, sehingga kita perlu mengucapkan alhamdulillah, nikmat Allah. Tidak semua orang punya kendaraan. Kita punya kendaraan, ini nikmat Allah. Apapun kendaraan kita, nikmat Allah. Mungkin banyak yang sudah punya mobil, kita nggak punya, kita punyanya motor, nikmat Allah. Kenapa? Tidak semua orang punya motor. Punya motor pun ada yang motornya jelek, suka macet, ada yang motornya bagus. Nah, kita punya motor bagus, alhamdulillah. Banyak yang masih di bawah kita. Anggaplah motor kita macetan, ya. Itu juga alhamdulillah, karena masih punya motor. Ada orang yang nggak punya motor. Saya di Mantung itu ada tetangga saya yang nggak punya motor. Ya. Semua orang kampung rata-rata udah punya motor, dia nggak punya. Kemana-mana ngontel aja. Ya. Tapi masya Allah, orangnya kelihatan khusyuk. Setiap 5 waktu datang ke masjid, jalan kaki. Nih, saya tahu tampaknya dia itu pengen pahala yang banyak, sehingga tidak pernah mau pakai sepeda untuk ke masjid, tapi dia jalan kaki. Nih, padahal dari rumahnya ke masjid ini lumayan cukup jauh. Nih, daripada saya dengan masjid lebih jauh beliau. Nih, tapi beliau tidak pernah saya lihat ke masjid naik sepeda, nggak pernah. Nih, selalu jalan kaki, masya Allah. Nih, ini nikmat Allah yang sangat besar untuk
orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disunahkan membaca wirid ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi yang pengen saya garis bawahi di sini, seringkali kita membaca wirid-wirid seperti ini tanpa peresapan makna. Nah, ini kurang. Seringkali kita wudu tanpa meresapi hakikat wudu. Semestinya kita wudu sambil meresapi hakikat wudu. Mengusap wajah, membasuh wajah, ini dosa-dosa wajah keluar, kita resapi seperti ini. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita resapi bahwasanya ketika ruku sujud ini dosa-dosa kita dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sudah sering kita tampilkan dulu, nggak usah tambahkan lagi. Orang sholat dosanya dibawakan oleh Allah semuanya, ditaruh di atas pundaknya. Begitu ruku, begitu sujud, ini dosanya berguguran. Nah, ini perlu kita resapi seperti ini. Demikian juga doa ini, wa ma kunna lahu muqrinin. Ini perlu diresapi ini. Tidaklah kami ini terhadap kendaraan ini mampu. Artinya kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa terhadap kendaraan ini kecuali atas izin Allah. Unta, apakah kalau kita tarik tali kekangnya dia akan berjalan? Kalau Allah tidak berkehendak berjalan, nggak mau berjalan. Meskipun kita tarik keras, yang biasanya pasti lari, tapi kalau Allah tidak izinkan, nggak akan bisa. Demikian juga motor, hendaklah kita resapi bahwa kita narik gas ini kalau Allah tidak berkehendak untuk jalan, nggak mungkin jalan. Jangan pakai teori. Teori ya namanya ditarik gasnya pasti jalan. Nah, itu kan teori saja. Kalau Allah berkehendak macet toh, nggak akan. Meskipun sudah kita gas suaranya kenceng, tapi kalau Allah mengatakan berhentilah, tetap akan berhenti juga. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah sudah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman, surat Al-Anbiya ayat 69. Allah mengatakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu selamat untuk Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini dibakar selama 7 hari 1 pekan, tidak terbakar. Kenapa? Apinya disuruh berubah oleh Allah. Nah, demikian juga motor juga begitu. Kita sombong kepada Allah, nggak perlu Allah. Saya gas pasti jalan. Nah, itu kalau sombong seperti itu, Allah bisa saja mengatakan, wahai motor mandeko, kita gas mandek. Atau wahai motor mundur, kita gas maju malah mundur, bisa itu. Akhirnya nyemplung kali karena kita sombong kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita resapi di sini, Pak. Wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi dibiasakan kalau membaca wirid itu diresapi maknanya. Tidaklah kami mampu terhadap kendaraan ini. Kami tidak punya kekuasaan terhadap kendaraan ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan. Faedah berikutnya, ini adalah salah satu dalil bahwasanya alhamdulillah dan Allahu Akbar itu semuanya adalah wirid-wirid syukur. Makanya di sini Nabi gabungkan antara alhamdulillah dengan Allahu Akbar. Rata-rata kita kalau bersyukur mengucapkan apa? Alhamdulillah, titik, udah. Padahal Allahu Akbar ini juga termasuk wirid syukur. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Baqarah, pada pembicaraan tentang bulan Ramadan, walitukammilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini ada 2 bacaan ya. Walitukammilu, walitukmilu, dua-duanya bacaan yang mutawatir. Walitukammilul iddah, supaya kalian itu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari. Kalau sudah selesai puasa terus apa? Walitukabbirullah, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah. Kenapa takbir? Ala ma hadakum, karena petunjuk yang sudah diberikan kepada kalian. Nah, ini dalil jelas. Takbir itu lafal syukur. Maka ini satu sunnah yang perlu dihidupkan lagi. Jarang orang bersyukur dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Nah, perlu kita hidupkan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Itu termasuk lafal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis ya tadi ini. Kalau masih belum puas, maka dalil yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya,
inni arju an takunu rubu'a ahlil jannah, saya berharap kalian umatku menjadi seperempatnya ahli jannah. Fakabbarna, maka para sahabat takbir. Nah, ini bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masuk jannah, seperempatnya adalah kita umat Islam. Nah, maka takbir. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, saya berharap kalian itu menjadi sepertiga ahli jannah. Fakabbarna, takbir lagi. Kemudian Nabi mengatakan, saya berharap kalian itu menjadi separuh penghuni jannah. Fakabbarna, lalu kami takbir lagi. Tapi akhirnya nanti umat Islam ini menjadi 2/3 ahli jannah. Kalau dalam hadis ini memang disebutkan apa? Setengah, ya. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati 20 wa mi'atu saf. Penghuni jannah itu totalnya ada 120 baris. Famanuna minha min hadhil ummah. 80 barisnya dari umat Nabi Muhammad SAW. Wa arba'un, adapun 40 barisnya min sairil umam, dari umat-umat yang lain. Berarti jumlah kita 2/3 ahli jannah. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, kembali ke sini berarti tahmid lafal syukur, takbir juga lafal syukur, dan ini sunnah Nabi yang jarang diamalkan orang. Dan kemudian faedah terakhir dari hadis ini, karena ini hadisnya panjang, beberapa faedah kita ambil nih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dhahika, tersenyum. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya'jabu. Inna rabbaka ya'jabu. Allah itu senang, ya. Jadi Allah itu bisa tersenyum. Allah itu bisa senang. Kapan senang? Salah satu senangnya ketika ada hamba mengucapkan doa i'tiraf. Allahumma ighfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa i'tiraf menyebabkan Allah senang kepada hamba. Karena itu hendaklah doa ini sering-sering kita baca, ya, karena menyebabkan Allah senang kepada kita. Siapa yang pengen dicintai oleh Allah, caranya ini, ya. Caranya mengucapkan baca doa i'tiraf. Demikian juga siapa yang pengen disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka Rasulullah sudah mengatakan innallaha la ya'jab, sesungguhnya Allah sungguh sangat senang minas salati fil jam'i, salat secara berjamaah di masjid. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya jamaah di rumah. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Nah, maka bapak-bapak yang pengen dicintai oleh Allah, caranya gampang. 5 kali salat ke masjid. Jangan sampai salat di rumah, kecuali kalau ada udzur hujan, ada udzur sakit, silahkan di rumah. Tapi nggak ada udzur, hendaklah ini dijaga, salat jamaah di masjid. Jangan rela salat di rumah. Kenapa? Menyebabkan Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta, itu kita doa apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-14. Monggo. An Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min raqibin yakhlu fi masirihi billahi wa dzikrihi illa kana ridfahu malakun wa la yakhlu bi syi'rin wa nahwihi illa kana ridfahu syaitanun, rawahu Tabarani. Ini sering orang membaca Tobroni, salah, ini baknya di fathah, Tabarani. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, ma min raqibin, tidak ada seorang pengendara, yakhlu, yang dia itu berkhalwat itu berduaan, fi masirihi, di dalam perjalanannya. Berduaan dengan siapa? Billah, dengan Allah, wa dzikrihi, dan dengan zikir kepada Allah, ya maksudnya memperbanyak zikrullah. Illa, kecuali karena adalah ridfahu, membonceng dia, malakun, seorang malaikat. Wala yakhlu, dan tidaklah bersendiri, bisyi'rin, dengan syair, dan tidaklah dia berduaan dengan syair, wa nahwihi, dan sejenisnya, illa, kecuali karena adalah ridfahu, memboncengi dia, syaitanun, seorang setan.
Hadis diriwayatkan oleh Tabarani sahih. Jadi termasuk adab berkendara adalah setelah di awal tadi kita memulai dengan wirid-wirid tadi bismillah, alhamdulillah dan seterusnya, maka hendaklah selama perjalanan itu digunakan untuk zikir. Ngobrol nggak apa-apa, tapi ketika ngobrolnya berhenti maka hendaklah apa? Zikir. Jangan biasakan melamun, jangan. Ngobrol nggak ada masalah, namanya orang bermuamalah, ya, ada pembicaraan nggak ada masalah. Tapi begitu pembicaraan berhenti, nah langsung bicaranya kepada Allah, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, salawat, doa, rabbi zidni ilma dan sebagainya. Silahkan zikirnya bebas, yang penting berzikir supaya malaikat membonceng di belakang kita. Ini masalah-masalah hakikat seperti ini perlu diresapi, Pak. Artinya ketika kita berzikir, ketika mengendarai kendaraan, ini sambil diresapi. Ada malaikat di belakang kita, bonceng bersama kita. Dan kalau ada nyanyian, ada dangdut, ada apa musik-musik, nah, maka itu kita harus meresapi juga bahwa sekarang ini setan lagi membonceng di belakang kita. Nah, kalau sudah terbiasa meresapi seperti ini, insya Allah, perkara-perkara gaib kalau sudah sering kita resapi menyebabkan yakin kita kepada Allah itu semakin kuat. Yakin kepada Allah, Allah mampu segala-galanya. Allah bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan muncul dalam hati kita, akan menancap dalam hati kita kalau sudah terbiasa menghayati hakikat-hakikat seperti ini. Kalau kita naik kendaraan umum, bis umum misalnya, kemudian bis ini nyetel nyanyian, nah, maka terkena hadis ini, wala yakhlu bi syi'rin wa nahwihi illa kana ridfahu syaitan. Setan bonceng di bis tadi. Nah, supaya kita aman dari gangguan setan gimana? Kita imbangi dengan wirid. Maka setan membonceng karena ada nyanyian tadi, tetapi ada malaikat membonceng juga karena kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita malah mengikuti nyanyian tadi, menikmati nyanyian, ngangguk-ngangguk gini. Nah, maka kalau kita ikuti nyanyian, ngangguk-ngangguk gini, ini setannya yang boncengi kita. Kalau malaikat akan datang apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini termasuk satu amalan musafir yang jarang dilakukan orang. Jarang orang selama perjalanan itu zikir, itu jarang. Jarang orang selama perjalanan dari tempatnya, dari rumahnya ke kantor atau ke sekolahan berzikir, itu jarang. Nah, maka hendaklah kita termasuk orang-orang yang jarang, orang-orang yang sedikit yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabaqal mufridun, sabaqal mufridun, sabaqal mufridun, telah mendahului orang-orang mufrid. Maka para sahabat bertanya, apa itu mufrid ya Rasulullah? Beliau mengatakan, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki yang berzikir banyak kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dengan banyak zikir kita bisa mendahului orang-orang yang lain dengan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Derajatnya naik terus dengan zikir ini. Kita mengucapkan subhanallah, ini zikir ini menyebabkan derajat kita naik. Zikir lagi, naik lagi. Zikir lagi, naik lagi. Nah, nanti ketika di akhirat derajat yang tinggi ini akan kita dapatkan. Ketika masuk jannah, kita melihat ada orang-orang berada di bawah kita, sementara derajat kita kok tinggi di atas. Nah, itu gara-gara zikir kita itu. Zikir itu memang menyebabkan sabaqah, menyebabkan mendahului, alias derajatnya tinggi, naik ke atas. Orang-orang masih di bawah, kita udah naik ke atas. Ini kalau banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu zikir ini jangan diremehkan, meskipun sepele. Kita naik motor, mulut kita gerak-gerak, zikir selama perjalanan, sepele. Masalah sepele sekali, tidak berat, hanya menggerakkan mulut untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akibatnya besar. Akibatnya derajat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah adalah akbar, paling besar.
akbar, lebih besar dari apa? Tidak disebutkan oleh Allah. Lebih besar dari apa tidak disebutkan. Ini berarti lebih besar dari semua sesuatu. Lebih besar dari langit bumi, lebih besar dari infak emas perak, lebih besar dari jihad fi sabilillah, lebih besar dari semua. Semua apapun kalau dibandingkan zikir itu semuanya kecil, karena Allah sudah mengatakan sungguh zikir kepada Allah adalah perkara yang paling besar. Sudah selesai beberapa adab yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang safar ketika berkendara. Kita masuk ke baru sebagian dari adab safar. Hadis ke-15 kita baca, monggo. An Abi Hirr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safartum falyummakum aqra'ukum wa in kana asgharakum wa idza ammakum fahuwa amirukum. Rawahu Bazzar wa fil maqami hasanun la ba'sa birwatihi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza safartum, kalau kalian bersafar, falyummakum, hendaklah mengimami kalian, aqra'ukum, orang yang paling qari di antara kalian. Apa makna paling qari? Nanti kita bahas. Wa in kana, meskipun dia adalah asgharakum, orang yang paling muda atau paling kecil. Yang kecilnya maksudnya kecil usia, paling muda di antara kalian. Wa idza ammakum, dan apabila dia yang mengimami kalian, fahuwa amirukum, maka dialah pemimpin safar kalian. Hadis diriwayatkan oleh Bazzar dan disebutkan dalam kitab Maqamih bahwa hadis ini derajatnya hasan, la ba'sa, tidak ada masalah, birwatihi, terhadap perawi-perawi hadis ini. Tapi saya harus jujur bahwasanya hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Asy-Syaikh Al-Albani bahwa hadis ini derajatnya dhaif. Bisa kita cek di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir dengan takhrij Syekh Albani. Nah, di sini hukmul Albani, kata Syekh Albani, derajatnya dhaif. Karena itulah di sini dalam terjemahan sengaja saya tulis diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi marilah kita ambil maknanya. Dari sisi makna, kalimat pertama dari hadis ini adalah sahih, bahwasanya kalau kalian bersafar atau kalian juga tidak bersafar sama saja, hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling qari meskipun dia adalah yang paling muda. Ini sahih. Ini diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang lain dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, hendaklah mengimami suatu kaum yang paling qari di antara mereka terhadap kitabullah Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau dalam masalah qiraahnya mereka satu level, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling paham terhadap hadis Nabi. Fa in kanu fis sunnati sawa'an, kalau mereka dalam masalah hadis Nabi satu level, fa aqdamuhum hijrah, maka yang paling dahulu hijrahnya ke Madinah. Kalau mereka itu di dalam masalah hijrah juga selevel, maka yang paling tua usianya, dan seterusnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, maka kesimpulannya kalimat pertama dari hadis ini adalah sahih. Kalau bersafar, maka siapa yang paling qari hendaklah dia yang maju sebagai imam, meskipun pemimpin safarnya mungkin bukan dia. Pemimpin safarnya kan biasanya yang sepuh, yang tahu perjalanan. Nah, dia memimpin safar biasanya, yang paham perjalanan. Tapi begitu sholat dilakukan, maka pemimpin safar ini boleh saja untuk mengajukan yang lain. Anaknya misalnya lebih qari, hafalannya banyak, paham Al-Quran karena dia lulusan pesantren, sementara bapaknya tidak,
Meskipun dia pemimpin safar, tapi dia majukan anaknya, kamu yang maju, ya, kamu yang imami. Nah, nggak ada masalah seperti ini. Ini malah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemimpin safar boleh berbeda dengan imamnya. Pemimpin safarnya biasanya siapa, tapi yang mengimami hendaklah yang paling qari di antara jamaah yang bersafar tersebut. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecintaan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis-hadis yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan sebagaimana semestinya. Kemudian sebagai penutup, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kata-kata qari ini tadi akan saya jelaskan, saya lupa. Nah, maka kata-kata qari, paling qari ini diperselisihkan oleh para ulama, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan paling qari itu adalah paling banyak hafalannya. Jadi misalnya ada yang hafid 30 juz di antara satu kampung. Nah, ini berarti yang paling qari adalah dia. Pendapat yang kedua mengatakan paling qari itu adalah paling paham terhadap Al-Qur'an. Meskipun hafalannya mungkin tidak 30 juz. Jadi kalau ada anak muda hafalan 30 juz, sementara di situ ada kiai di kampung itu. Kiai ini tidak hafal 30 juz, tetapi dia paham tafsir 30 juz. Sementara yang pemuda tadi hanya hafal saja. Kalau disuruh menafsirkan nggak paham. Kalau disuruh menafsirkan dia merujuk kepada kiai tadi. Nah, berarti yang paling qari bukan pemuda tadi, tapi yang paling qari adalah siapa? Pak kiainya tadi. Hafalannya sedikit, nggak ada masalah, tapi paham terhadap Al-Quran. Dua pendapat ini masing-masing ada dalilnya. Mari kita lihat dalil yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan, hendaklah mengimami kalian yang paling banyak Qur'annya, maksudnya yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fanadharu, mereka perhatikan, falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni, tidak ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya dari saya. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena saya dulu mendapatkan hafalan-hafalan Al-Qur'an dari orang-orang yang datang mengendarai onta. Faqaddamuni baina aydihim, maka mereka memajukan saya untuk menjadi imam. Wa ana bnu sittin aw sab'i sinin, sementara usia saya masih 7 tahun. Ini ada seorang sahabat Nabi, usianya 7 tahun, disuruh menjadi imam karena dia paling banyak hafalannya di kampung tersebut. Namanya siapa? Namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalannya di kampung tersebut. Dalil yang kedua, bahwasanya yang dimaksud paling qari adalah yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam. Beliau mengatakan, muru Abu Bakrin, perintahlah Abu Bakar As-Siddiq yusalli bin nas, untuk sholat mengimami para manusia. Kita tahu bahwasanya Rasulullah pernah memuji beberapa sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Ali. Ternyata Rasulullah tidak mengatakan Abu Bakar ini paling qari, tapi Rasulullah mengatakan yang paling rahmat terhadap umat adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang paling kokoh di dalam agama adalah Umar bin Khattab, yang paling qari adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi yang paling qari, paling banyak hafalannya, paling fokus di dalam menghafalkan Al-Quran itu adalah Ubay bin Ka'ab. Tapi ternyata di akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Ubay untuk maju mengimami, padahal dia paling banyak hafalannya, tetapi yang disuruh adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu karena Abu Bakar As-Siddiq paling paham terhadap Al-Quran. Ubay bin Ka'ab paling hafal, iya,
Tapi kalau masalah tafsir, masalah pemahaman, pendalaman terhadap Al-Quran, ini kalah jauh dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah sekarang ini ada dua hadis sama-sama menunjukkan terhadap dua pendapat tadi. Mana yang kita pilih? Kalau saya pribadi cenderung pendapat yang kedua, bahwa yang menjadi imam itu adalah yang paling paham meskipun hafalannya tidak banyak. Kenapa? Itulah yang dilakukan oleh Nabi di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis yang pertama tadi itu mungkin di awal-awal Islam, ya, di mana tidak banyak yang hafal Quran. Yang hafal Quran bisa dihitung, ya. Sehingga yang maju ini hendaklah yang punya hafalan. Karena kalau yang maju tidak punya hafalan, nanti setiap ngimami kulhu terus, kulhu lagi, makmumnya bosen. Ya. Nah, maka hendaklah yang menjadi imam yang banyak hafalannya, bacaannya bisa variasi. Ya. Tapi begitu sudah banyak para sahabat yang hafal Quran, kemudian di akhir hayat Nabi memilih Abu Bakar sebagai imam, bukan Ubay bin Ka'ab, padahal Ubay yang paling banyak hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari dari kitab ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullah